Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oktaviana Tanisa Putri dari SI 4106. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus tentang kuliah Android minggu ini. Yang pertama, sebelum saya menjelaskan, kita harus sudah menyelesaikan codingan untuk membuat tampilan seperti ini, list artikelnya, aktivitas listnya, terus detail database-nya, dan untuk membuat sebuah tampilan untuk membuat sebuah artikel. Sebelumnya kita juga sudah harus membuat tab database helper. Di sini kita di database-nya kita ada ID, title, artikel, dan author. Terus ini adalah konstruktor. Ini shortcut yang digunakan untuk membuat tabel pertama kali. Nah, ini untuk mengubah database menjadi versi yang lebih tinggi. Selanjutnya, ini shortcut yang digunakan untuk database version diubah menjadi lebih rendah. Terus ini untuk menambah data pada database. Selanjutnya ada metode untuk mengambil data. Ini juga metode yang digunakan untuk mengambil data. Ini untuk merubah data. Dan yang terakhir, dalam database helper itu ada metode untuk menghapus data. Di sini memang tidak banyak terdapat shortcut. Nanti shortcut yang banyak itu ada pada tab list. Nah, di sini ada set title. Set title itu untuk menampilkan judul. Terus ada on click untuk intent ke list activity. Terus selanjutnya di sini juga ada on click intent untuk ke create activity. Selanjutnya kita akan memasukkan database helper. Untuk shortcut ini digunakan untuk mengaktifkan database helper. Lalu ini kita akan memasukkan title, author, dan artikel yang ada pada tampilan create article. Nah, seperti ini. Setelah itu ada set title juga di sini yang digunakan untuk memunculkan judul pada bar. Terus ini ada inisialisasi. Digunakan untuk menampung data dari inisialisasi dalam bentuk string. Nih. Lalu akan dieksekusi dalam SQLite. If yang digunakan jika ada tabel yang tidak terisi, maka akan muncul alert mohon isi data secara lengkap. Jika data sudah diisi lengkap, kita akan lanjut ke boolean dan else. Digunakan untuk mencocokkan data. Nah, jika datanya sudah cocok, maka akan muncul alert artikel berhasil ditambahkan. Jika data belum sesuai, maka akan muncul alert artikel gagal ditambahkan. Selanjutnya, kita akan memasukkan database helper. Untuk shortcut ini digunakan untuk mengaktifkan database helper. Lalu ini kita akan memasukkan title, author, dan artikel yang ada pada tampilan create article. Nah, seperti ini. Setelah itu ada set title juga di sini yang digunakan untuk memunculkan judul pada bar.
Terus ini ada inisialisasi. Digunakan untuk menampung data dari inisialisasi dalam bentuk string. Nih. Lalu akan dieksekusi dalam SQLite. If yang digunakan jika ada tabel yang tidak terisi, maka akan muncul alert mohon isi data secara lengkap. Jika data sudah diisi lengkap, kita akan lanjut ke boolean dan else. Digunakan untuk mencocokkan data. Nah, jika datanya sudah cocok, maka akan muncul alert artikel berhasil ditambahkan. Jika data belum sesuai, maka akan muncul alert artikel gagal ditambahkan. Selanjutnya pada tab list. Sebelum lanjut pada tab list, kita harus membuat model kelas data dari list activity untuk menampung data yang dimasukkan dari create activity. Setelah itu kita buat setter dan getter. Nah, di sini ada shortcut untuk menampung data. Kemudian untuk memasukkan ini adalah shortcut untuk memasukkan data pada konstruktor. Ini untuk memperbarui data dan memasukkan data. Setelah itu ada ini untuk memilih holder mana yang akan digunakan. Selanjutnya di sini shortcut yang digunakan untuk setting data per itemnya. Ada get item count, itu digunakan untuk set banyak data set dalam array. Setelah itu ada view holder extends, implement view on click listener, itu untuk trigger klik pada list artikelnya. Selanjutnya ada view holder. Nah, super item view ini digunakan untuk setting find by ID. Ada juga by article, ada public void bind itu untuk menampilkan data, menampilkan title, author, sama artikelnya. Setelah itu ada on click, ini digunakan get adapter position, itu trigger klik untuk pindah ke bagian artikel. Setelah itu yang terakhir ada intent detail activity, itu untuk mengirimkan ID yang ada pada query. Nah, selanjutnya pada list activity, di sini ada recycle view dan database, array list untuk menampung data yang diambil dari kelas data artikel. Di sini juga ada set artikel untuk set artikel, terus ada database helper juga untuk mengaktifkan database. Ini get data artikel digunakan untuk mengambil data yang akan ditampilkan. Terus ada set layout manager, linear layout manager ini untuk setting layout linear. Terus ada set adapter, list adapter setting sesuai dengan list adapternya. Selanjutnya ada get data article, ini kursor untuk menangkap data yang diambil dari database. Ini ada while untuk memecah data yang sudah diambil oleh kursor. Terus ada article add, itu untuk memasukkan datanya ke array list. Selanjutnya pada data activity, di sini ada set title lagi, ada on create, ada inisialisasi, ada database, table title, author, artikel. Ini adalah inisialisasi untuk inisialisasi yang di atas. Terus di sini ada get intent extra, itu untuk menangkap extra ID dari list adapter. Selanjutnya ada get data by ID, itu untuk shortcut untuk query berdasarkan ID-nya. Setelah itu ada cursor move to next, itu untuk memecah data. Artikelnya belum ada karena saya belum saya buat. Ini kita coba buat dulu di create artikel. Artikel titlenya Indonesia, negara Indonesia. Terus autornya saya sendiri, Putri.
Terus kita coba post. Di sini ada alert tadi berhasil ditambahkan. Setelah itu kita back, kita coba lihat di artikel listnya. Nah, sudah ada artikel yang berhasil ditambahkan. Ini untuk nama judul titlenya, nama titlenya, terus ini artikelnya negara Indonesia, terus autornya adalah Putri. Sekian, bila ada kesalahan saya mohon maaf. Sampai berjumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.